Halo semuanya, perkenalkan saya Hasan Nazifa Nugraha. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Bogor. Di sini saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Mungkin kalian semua sudah pernah mendengar tentang cerita ini, tapi perkenankan saya untuk membacakan cerita tentang Timun Mas. Pada suatu hari di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, ada seorang janda paruh baya yang tinggal sendirian. Wanita tua ini bernama Mbok Sirni. Suaminya sudah meninggal sejak lama dan ia tidak memiliki anak. Mbok Sirni menghabiskan hari-harinya seorang diri, dan setiap harinya ia merasa jenuh serta bosan karena ia tidak memiliki seseorang untuk menemaninya. Suatu hari ia didatangi seorang raksasa yang akan memberinya sesuatu. Syaratnya, Mbok Sirni harus membaginya bersama raksasa. Mbok Sirni setuju. Raksasa memberi biji mentimun agar ditanam dan dirawat. Setelah 2 minggu, salah satu dari mentimun yang ditanam tersebut berbuah paling besar dan berkilau keemasan. Mbok Sirni pun membelahnya dengan hati-hati. Tanpa diduga, isi dari ketimun tersebut adalah seorang bayi cantik. Akhirnya ia diberi nama Timun Mas oleh Mbok Sirni. Esok harinya Mbok Sirni bertemu kembali dengan raksasa itu di hutan dan berkata, "Engkau sudah memperoleh yang kau inginkan selama ini. Sesuai janjimu, kau harus membaginya denganku." Mbok Sirni bingung, lalu bertanya, "Bagaimana mungkin bayi perempuan dapat dibagi?" "Tidak perlu bingung perempuan tua, kau boleh memilikinya hingga usia 15 tahun. Setelah itu, anak itu akan kujadikan santapan." Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita serta baik hati. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya tinggi, serta rambut hitam yang berkilau. Timun Mas juga rajin membantu ibunya, selalu menemani mencari kayu bakar di hutan. Selang beberapa tahun kemudian, Timun Mas kini berusia 15 tahun dan sudah waktunya untuk raksasa mengambilnya. Datanglah raksasa untuk menagih janjinya. Mbok Sirni amat takut kehilangan Timun Mas. Ia mengulur waktu supaya raksasa datang 2 tahun lagi. Setelah 2 tahun, Mbok Sirni semakin sayang sama Timun Mas. Di sisi lain, ia merasa cemas dan sedih kalau teringat janjinya. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi. Dalam mimpinya itu disebutkan bahwa agar anaknya selamat, maka ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Tanpa berpikir panjang, paginya Mbok Sirni langsung pergi ke Gunung Gundul bertemu petapa yang memberinya 4 buah bungkusan kecil, yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal. Sesampainya di rumah, Mbok Sirni memberikan keempat bungkusan dari petapa tadi kepada Timun Mas dan memintanya untuk berdoa. Beberapa hari kemudian, raksasa datang lagi kembali untuk menjemput Timun Mas. Mbok Sirni dan Timun Mas pun berdiri berdampingan tanpa rasa takut. Timun Mas tiba-tiba berlari sekencang-kencangnya. Setelah dirasa udah cukup jauh, Timun Mas melemparkan bungkusan kecil yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, ladang timun tersebut menjalir dan melilit kaki raksasa. Namun, raksasa itu masih melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum itu menjadi banyak pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun raksasa itu masih bisa mengejarnya walau kakinya sudah berdarah-darah. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas kembali membuka bungkusan yang ketiga yang berisi garam lalu melemparkannya.
Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa masih mampu untuk mengejarnya. Timun Mas pun merasa cemas karena bungkusan itu tersisa satu, dan jika ia gagal untuk membunuh raksasa, maka Timun Mas akan dimakan oleh raksasa. Dengan harapan untuk selamat yang sangat besar, Timun Mas pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika tempat terjadinya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun terkalahkan karena tersembur ke dalam lautan lumpur yang mendidih itu, dan ia tewas dengan sangat cepat. Melihat itu, Timun Mas langsung berlari menuju rumahnya. Melihat anaknya selamat, Mbok Sirni pun langsung berucap syukur pada Tuhan. Dan sejak saat itu, Timun Mas dan Mbok Sirni pun hidup berbahagia. Pesan moral yang terkandung dalam cerita rakyat Timun Mas yaitu, kita jangan pernah mudah menyerah dan jangan lelah untuk memohon kepada Tuhan. Sebelum saya pamit, saya ada pantun nih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong kita berjumpa lagi. Sekian dari saya. Dadah!